Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, baik nutrisionis maupun dietitian yang mungkin juga ada dari seluruh pelosok tanah air ya. Mudah-mudahan bersama-sama dengan saya saat ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengalaman ataupun ilmu yang saya dapat ya dengan teman-teman semuanya terkait dengan tata laksana gizi pada anak balita dengan kondisi stunting dan bagaimana peranan kita ya sebagai dietitian. Sebenarnya sih tadi sudah cukup jelas sekali ya, cukup gamblang yang disampaikan oleh Dr. Lani tadi ya, mulai dari A sampai Z-nya juga itu sudah semakin membuka wawasan kita ya tentang apa itu stunting, kemudian juga apa yang harus kita lakukan, ya tata laksananya seperti apa, itu sangat membantu sekali dan menambah sekali ilmu buat kita ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini tinggal skip aja sih karena materinya ada yang beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Lani tadi ya. Jadi mengingatkan kembali aja bahwa stunting itu betul adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi tadi Dr. Lani sudah lebih mendefinisikan dengan jelas yang stunting itu yang benar-benar seperti apa, tidak hanya dengan definisi seperti ini. Kalau ini kan akibat yang pendek dibandingkan dengan usianya, dengan indikatornya adalah berdasarkan tinggi badan untuk umur kurang dari 2 standar deviasi dari Z-score ya. Dan ini sebagian akibat dari ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Nah, ini yang mungkin harus kita garis bawahi untuk membedakan mana yang stunting, mana yang pendek bukan karena stunting begitu ya, karena tidak semua orang pendek itu adalah stunting ya. Nah, ini epidemiologi, saya kira tadi Dr. Lani sudah memberikan penjelasan lebih lanjut, yang jelas bahwa di sini bahwa Indonesia di Asia aja masih urutan ketiga ya, kita masih juara dalam hal stunting. Kemudian juga berdasarkan Riskesdas memang ada sedikit penurunan untuk yang stunting berat, tetapi untuk yang stunting masih ada peningkatan ya. Nah, periodenya tadi juga disampaikan, jadi ini memang mulai dari 1000 HPK lah, kita fokusnya ke sini, intinya seperti itu ya. Dan faktor risikonya saya juga mungkin hampir sama membaca dari literatur ya, jadi memang faktor risiko stunting di negara berkembang bukan hanya di Indonesia, itu sebagai akibat dari ASI yang tidak inklusif, masalah sosial ekonomi, kemudian berat badan lahir yang rendah, panjang lahir yang tidak sesuai atau kurang ya, kemudian pendidikan ibu yang rendah karena penyakit infeksi, dan adanya defisiensi baik makro maupun mikronutrien seperti tadi ya. Protein sudah dikupas banyak oleh Dr. Lani, kemudian juga saya membaca ada karena faktor kekurangan zat besi, zinc, dan kalsium ya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, berdasarkan informasi, faktor penyebabnya adalah karena faktor ibu dan ayah. Jadi, kalau tinggi badan ayah dan ibunya yang kurang dari normal, itu risiko terhadap anaknya menjadi pertumbuhannya pendek atau stunting. Ya. Kemudian ibu yang malnutrisi saat hamil dan menyusui, atau juga ada anemi, ya. Kemudian juga ada penelitian yang menyebutkan bahwa akibat ayah yang perokok atau peminum alkohol juga itu menjadi risiko terjadinya stunting pada anak. Kemudian kalau faktor dari anaknya sendiri tadi sudah disampaikan karena adanya BBRR di kelahiran yang tadi sudah disampaikan Dr. Lani juga ya. Kemudian faktor lingkungan seperti faktor sosial karena pengetahuan orang tua tentang stunting yang kurang, pola asuhnya yang kurang baik, dukungan masyarakat dan pemerintah juga kurang ya. Kalau faktor biologis ada kebersihan lingkungan yang kurang, kejadian infeksi yang masih tinggi. Nah, kemudian ini ada program pencegahan stunting yang sekarang berjalan di komunitas ya, mungkin teman-teman yang ada di komunitas sudah lebih tahu ya. Jadi ada pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier, di mana yang primer itu fokusnya adalah ke program 1000 hari
kehidupan ya, yang terdiri dari intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Kemudian kalau yang sekunder fokusnya adalah pada kualitas remaja putrinya ya. Implementasinya adalah intervensi pendidikan dan intervensi kesehatan. Sedangkan pada yang tersier itu lebih ke pemberdayaan orang-orang terdekat seperti intervensi sosial dan intervensi kesehatan. Dampak stunting jadi tadi juga sudah disampaikan ya, intinya bahwa memang ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya yang jelas ini kedua-duanya adalah sangat sangat merugikan ya dari dampak stunting ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita ya sebagai nutrisionis ataupun sebagai dietitian. Tadi beberapa sudah disinggung oleh Dr. Lani ya, kita bisa bekerja sama secara tim, baik ada dokter, ada ahli gizi atau dietitian atau nutrisionis, kemudian ada perawat, ada bidan ya, kemudian juga ada farmasi ya. Mungkin di wilayah kerja teman-teman juga seperti itu ya, untuk penanganan stunting memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Nutrisionis aja yang mengerjakan nggak bisa. Ya, dokter sendiri juga hanya sendiri dokter aja juga tidak bisa. Jadi memang kita harus interkolaborasi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus tentunya meningkatkan kompetensi keilmuan kita. Ya, mungkin tadi Pak Suparman juga sudah menjelaskannya lebih lengkap. Jadi ya mau tidak mau kita harus banyak belajar dan belajar lagi untuk lebih meningkatkan keilmuan kita, khususnya di ilmu gizi ya, ilmu lain yang memang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan kita ya, termasuk juga legal aspek kita ya. Jadi misalnya yang belum ya harus STR udah jelas ya, kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya harus menjadi kita miliki untuk dalam hal melaksanakan tugas kita. Kemudian juga peranan kita adalah dalam implementasi program pemerintah ya, yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Teman-teman juga mungkin sudah tahu ya dengan program pemerintah seperti apa. Nah, tetapi implementasi yang sebenarnya atau apa sih yang kita kerjakan, yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan proses asupan gizi terstandar ya, karena itu merupakan kompetensi kita ya, kompetensi nutrisionis maupun kompetensi dari dietitian ya. Dan ini langkah-langkahnya teman-teman sudah tahu semuanya ya, mulai dari asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi gizi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini di asesmen gizi yang pertama, berdasarkan tadi ya latar belakang, kemudian juga faktor penyebabnya apa gitu ya yang menyebabkan stunting. Kita akan mengkaji dan mengumpulkan data dulu tentunya dari riwayat personal ketika kita berhadapan dengan anak yang stunting. Misalnya ada anak datang ke puskesmas, kemudian atau di posyandu misalnya ditemukan atau di rumah sakit, kemudian setelah nilai ternyata termasuk anak yang stunting, kita lakukan dulu pengumpulan data dengan mengumpulkan riwayat kesehatannya misalnya ya, karena tadi faktor penyebabnya ada salah satunya dari ibunya yang masalah ada masalah gizinya ketika kehamilan, kita perlu tanyakan juga. Kemudian kita tanya tinggi badan ayah dan ibunya, kemudian kebiasaan merokoknya ya pada ayahnya atau ibunya ya, atau misalnya anak sering infeksi termasuk diare ya yang terus berulang-ulang ya, kemudian apakah anak sering ispa ya. Nah ini karena semuanya yang berkontribusi terhadap terjadinya kurang asupan ya pada anak ya. Dan ini memang ada di dalam penelitian, saya baca dari penelitian Gibson ya, ternyata anak stunting itu bertempat tinggal di wilayah pinggiran. Jadi kita juga perlu menanyakan di mana tinggalnya ya, apa di kota atau di pedesaan. Ternyata di pinggiran kota yang tapi sekarang sebenarnya di perkotaan juga banyak gitu ya, jadi perlu ditanyakan bagaimana lingkungannya. Kemudian juga anak stunting berasal dari keluarga yang miskin dan jumlah keluarganya banyak. Itu juga dari penelitian. Kemudian
stunting juga terjadi akibat dari faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan praktek pemberian makan yang tidak tepat. Jadi hal-hal inilah yang nanti menjadi dasar kita dalam mengumpulkan data ketika mengakses pasien stunting. Ya. Kemudian yang kedua adalah riwayat terkait makanan dan zat gizinya. Tentunya kita akan mengumpulkan riwayat makannya mulai dari apakah anak ini ada alergi terhadap makanan tertentu, kemudian kita akan mengumpulkan data kuantitatif maupun data kualitatif dari makanan yang dia makan sehari-hari ya, dengan melakukan food recall atau dengan food record ya, atau dengan estimasi asupan makanan dan minumannya. Kita akan mengumpulkan itu semuanya, kemudian nanti kita akan analisis sehingga akan diketahui apakah secara kuantitas cukup atau tidak. Ya, kalau tadi dihubungkan dengan yang disampaikan oleh Dr. Lani, jadi kita harus tahu nih riwayatnya anak ini mulai ada penurunan asupan dari kapan. Ya. Kemudian bagaimana pola makannya? Apakah kualitas dietnya bagus, gitu ya? Nah, kita bisa melakukan, biasanya kita akan melakukan food frequency questionnaire, ya. Kita akan melihat jenis-jenis makanan apa, berapa banyak yang dimakan, ya. Kemudian riwayat mendapatkan ASI atau formula. Apakah anak ini mendapat ASI eksklusif? Berapa lama? Ya, termasuk tadi ya, volume ASINya atau kemampuan mengasup dari ASINya seberapa banyak. Itu yang harus kita lihat juga, kemampuan anak dalam mengasup ASI maupun pengganti ASI. Ya. Kemudian riwayat menyusuinya, kita lihat frekuensi dan durasinya perlu kita tanyakan. Ya, kalau misalnya mendapat MPASI, di usianya sudah waktunya mendapat MPASI, apakah sudah sesuai kelompok umurnya? Kapan mulai diberikan MPASI? Ya. Kemudian kesukaan dan tantangan makanannya, kemampuan makan bayi dan anak, termasuk kemampuan fisik dan kemampuan dalam hal makan. Dan dari penelitian Gibson juga bahwa anak stunting itu memang mengkonsumsi makanannya di bawah rekomendasi dari kadar gizinya. Ya, itu yang untuk riwayat makan. Yang berikutnya, perilaku makan dan pola asuh. Ini juga sangat penting karena pengetahuan kepercayaan sikap orang tua terhadap gizi ini akan mempengaruhi terhadap asupan anaknya. Ya. Kemudian ketersediaan makanan di rumahnya atau di rumah tangganya sebanyak apa, dan siapa yang memberikan makan, ya, apakah masih keluarganya atau saudara, misalnya saudara kandungnya, kakaknya misalnya ya, atau orang lain, pengasuh misalnya. Ya. Apakah ada aturan pola makan, ya, jenis makanan minuman yang bisa dikonsumsinya, termasuk kemasannya, ukurannya, teksturnya, variasi dan kualitas makanannya. Kemudian apakah dapat snack, ya, jadi ada aturan makannya, jadwal makannya, ya, berapa lama sekali makan, seperti tadi Dokter Lani sampaikan bahwa maksimal 30 menit, kalau sudah 30 menit dan anak sudah menunjukkan tidak mau makan, jangan dipaksakan. Ya. Kemudian tempat makannya itu untuk lingkungan makan. Di mana dia makan? Apa di tempat makan, atau misalnya di tempat bermain, atau juga di depan televisi, dan ini akan mempengaruhi. Ya. Kemudian bagaimana ekspresi anak ketika lapar dan kenyang. Berarti kita harus tanyakan apakah orang tuanya paham tidak kalau anaknya itu menunjukkan ekspresi lapar seperti apa. Ya. Kemudian, apa dampak positif dan negatif dari makanannya? Itu juga harus ditanyakan. Yang ketiga adalah data antropometri. Tadi Dokter Lani sudah jelas ya, sangat gamblang untuk pengukuran dan menentukan status gizinya. Nah, tetapi yang perlu kita kumpulkan juga adalah riwayat pertumbuhan tadi ya, termasuk adakah penurunan berat badan atau penurunan tinggi badan, ya, atau ada perubahan-perubahan, ya. Kemudian nanti kita interpretasikan dari BB atau PB-nya, ya, BB untuk umurnya, BB, dan kalau untuk status gizinya tentunya untuk anak itu dengan menggunakan berat badan, tinggi badan untuk berat badan untuk tinggi badan, ya. Kemudian riwayat perubahan berat badan dan tinggi badannya, dan yang lebih penting lagi kita lihat juga ya adanya riwayat tadi ya velocity-nya. Jadi di usia kapan anak itu ada penurunan, ya, bisa kita lihat di KMS-nya. Jadi kalau tadi yang Dokter Lani gambarkan, kalau misalnya pertumbuhannya tidak naik, ya berarti itu sudah tanda tanya nih, harus sudah mulai diintervensi, ya. Ini kriteria stunting saya kira sudah tadi
lebih jelas sama Dr. Lani. Nah, ini saya mengingatkan kembali juga seperti Dr. Lani sampaikan bahwa ini yang mungkin kompetensi yang harus kita perdalam juga teman-teman. Kadang-kadang kalau sudah kebiasaan atau sudah rutin, kadang kita lalai gitu kan dalam melakukan pengukuran yang betul-betul akurat. Ya, seperti tadi, misalkan untuk panjang badan, ya perlu memerlukan lebih dari 1 orang untuk anak yang usianya 2 tahunan ya atau sampai 24 tahun karena 24 bulan karena memang anaknya tidak mau diam biasanya ya kalau dengan sendiri saja agak susah gitu ya termasuk pengukuran-pengukuran yang lainnya harus benar-benar teman-teman membuka lagi mengingat kembali akurasi dari pengukuran antropometri ya ataupun kalaupun misalnya dilakukan oleh kadar posyandu ya dievaluasi lagi apakah masih keterampilan kadar posyandu itu dalam mengukur berat badan atau tinggi badan itu sudah masih betul-betul sesuai ya karena itu akan mempengaruhi terhadap data yang dikumpulkan. Nah, ini salah satu tadi ya kriteria status gizi pada anak sudah dijelaskan oleh Dr. Lani tadi lengkap. Kemudian pemeriksaan fisik kita juga perlu mengkaji ya data yang dikumpulkan kita bisa melihat massa ototnya ya apakah ada atrofi atau tidak kemudian lemak sukutannya ya apa ada kehilangan lemak sukutan ya rambut apakah ada tanda-tanda rambut anak yang malnutrisi ya, seperti mudah dicabut atau rambutnya yang kering ya kemudian juga matanya kita lihat apakah ada anemis atau matanya terlihat sekung misalnya ya kulit juga apakah turgornya masih bagus atau tidak ya itu perlu kita pantau atau kita kumpulkan datanya. Kemudian sistem pencernaannya, apakah ada keluhan dari anak atau dari orang tuanya, anaknya terlihat mual atau muntah-muntah atau diare, ada konstipasi dan gangguan-gangguan dalam hal pencernaan lainnya, ya termasuk gangguan menghisap, gangguan mengunyah, ya. Nah, itu juga kita harus pahami betul-betul apakah ada gigi-giginya yang tidak berfungsi, misalkan itu kan yang sudah lebih kemudian apakah ada udin atau ada astres ya nafsu makannya bagaimana itu perlu kita kumpulkan datanya tentunya informasi dari keluarganya ya dan kita melakukan pemeriksaan langsung juga bisa atau dari data-data sekunder ini termasuk juga data-data vital kita bisa melihat dari data sekunder yang ada di rekam medis ya atau data yang disampaikan oleh dokter biasanya ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang menunjang terhadap apa anak itu malnutrisi atau tidak kita bisa melihat dari pemeriksaan hemoglobinnya, hematokritnya, pemeriksaan FE-nya jika diperlukan atau memang kalau ada sampai ke pemeriksaan zinc atau albumin atau prealbumin ini adalah pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kondisi defisiensi dari gizi ya tentunya tidak di semua area kerja teman-teman bisa melakukan ini ya mungkin kalau yang lebih lengkap ini di rumah sakit yang besar ya kemudian pemeriksaan feses dilihat apakah ada parasit di situ ada penurunan substansi ya apa ada kemungkinan malabsorpsi ya nah dari semua data yang dikumpulkan ada beberapa kemungkinan masalah gizi yang suka biasanya muncul pada anak-anak malnutrisi ataupun anak yang stunting ya yang sering muncul adalah inadequate oral intake biasanya ya atau inadequate energy intake ada peningkatan kebutuhan energi ya atau zat gizi yang lainnya ya untuk domain intake-nya. Nah, untuk domain klinis itu ada kesulitan menelan, ada kesulitan mengunyah, prediksi kesulitan menyusui, utilisasi zat gizi yang terganggu atau malnutrisi ya. Kemudian di domain perilaku lingkungan ini tidak kalah pentingnya ya seperti adanya kurang pengetahuan ibu atau pengasuh terkait makanan dan zat gizi, perilaku dan kepercayaan yang salah terkait makanan dan zat gizi, pemilihan makanan yang salah, adanya konsumsi makanan yang tidak aman, akses makanan dan atau air terbatas. Ini semua ada di IDNT dari literatur yang kita punya ya untuk IDNT tentang diagnosis gizi. Nah, sekarang intervensinya. Tadi sudah Dr. Lani juga sudah menyampaikan ya,
yang lebih lengkapnya, tapi ini memang ada intervensi spesifik yang PAGT itu masuknya di intervensi spesifik. Ini tadi sampaikan kembali bahwa ini ditujukan pada ibu dan anak 1000 hari kehidupannya, ya, 1000 hari pertama kehidupannya. Ini bersifat jangka pendek. Kalau yang sensitif, ini pembangunan di luar sektor kesehatan dan sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, ini mungkin kita tidak, ini lebih ke lintas sektoral, ya. Mohon maaf, ya. Agak sedikit jangan menjauh dari komputer supaya suaranya lebih jelas. Baik dok. Ya, 5 menit lagi. Terima kasih. Nah, tujuan intervensinya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi sesuai dengan kondisi anak. Kemudian juga untuk mengejar pertumbuhan anak stunting pada usia 0 sampai 24 bulan, karena kalau sudah lewat dari sini juga agak susah ya. Kemudian mencegah terjadinya overweight atau obesitas dan meningkatkan pengetahuan orang tua dan atau pengasuh terkait makanan dan zat gizi. Ya, yang menjadi tujuannya. Kemudian intervensi gizinya, tentunya kita tadi seperti Dr. Lani sampaikan, kita akan menghitung kecukupan energinya atau kebutuhan energinya. Kita bisa menggunakan rumus ini ya, ini dari KGA yang berlaku di Indonesia. Kemudian juga untuk mengejar pertumbuhannya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, estimasi anak dengan kondisi kronis dengan untuk anak gagal tumbuh. Jadi dengan ini kurang garis nih harusnya ya. Seperti misalnya estimasi kebutuhan energi protein untuk catch up anak ini, energinya bisa melihat dari EER untuk age anaknya dikalikan berat badan ideal berat untuk tingginya dalam kilo, kemudian dibagi berat aktualnya. Ini untuk energi, begitupun protein. Jadi kalau untuk anak yang gagal tumbuh atau mungkin juga stunting yang masih bisa dikoreksi adalah bisa menggunakan rumus ini. Ya, tapi dengan ini pun dengan monitoring kita bisa melihat yang penting tadi ya perubahannya velocity-nya itu sesuai atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak. Seperti tadi di materi Dr. Lani ya, itu sudah cukup jelas. Nah, kemudian untuk lemak dan karbohidrat, kalau anak memang lemaknya agak tinggi antara 25 sampai 35% dari kebutuhan total energi, karbohidratnya ini harusnya ini nih 40 atau 55%. Kemudian zat gizi mikrobnya ini seperti ini ya, nanti bisa dilihat juga sama teman-teman di kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, kemudian intervensinya di 1000 HPK. Ini untuk ibu hamil dulu, tentunya dengan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronisnya. Kalau memang kita akan start dari ibu yang masih hamil ya, kalau ditemukan ibu hamil ya memang kita harus perbaiki gizinya. Kemudian mengatasi kekurangan zat besi dan asam folatnya sesuai dengan program pemerintah, biasanya suka diberi tablet tambah darah ya. Kemudian mengatasi kekurangan yodium dan edukasi konseling. Mungkin ini yang lebih jangan dilupakan oleh teman-teman semuanya ya, mengedukasi dan mengkonseling. Untuk balita dan anak 0 sampai 6 bulan ini mendorong inisiasi menyusui ini ya dari IMD-nya, jangan lupa mungkin kerjasama dengan Bu Bidan ya. Jadi ketika anak lahir diupayakan IMD dulu ya, kemudian juga mendorong memberikan ASI eksklusif ya, dan edukasi dan konseling juga. Nah, kenapa ASI eksklusif? Jelas karena ASI eksklusif itu sangat banyak manfaatnya. Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Lani ya, karena sangat cukup gizinya cukup lengkap, mudah dicerna, melindungi terhadap infeksi, dan hubungan ibu dan anaknya semakin tinggi dan biayanya juga lebih murah. Ya, kalau untuk anak yang udah usia 6 sampai 23 bulan, tentunya kita akan mendorong meneruskan pemberian ASI-nya sampai usia 24 bulan, kemudian didampingi oleh pemberian MPASI. MPASI-nya harus tadi seperti disampaikan mengandung tinggi zinc, ya, tinggi zat besi, dan penambahan energi pada MPASI itu sesuai dengan umurnya antara 200 sampai 550 kilokalori. Ini MPASI itu apa tadi sudah, tujuannya juga sudah,
Kemudian tadi syarat MPASI juga sudah ya, tadi sudah disampaikan Dr. Lani. Nah, mungkin bentuk makanannya ini tadi juga sudah sebenarnya, jadi kalau 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, bentuknya cair ya, atau juga bisa PASI mungkin kalau yang ada masalah dengan ASI. 6 sampai 8 bulan makanan lunak, 7 sampai 11 bulan makanan lumat, ini makanan lunak, kemudian 12 sampai 23 bulan adalah makanan keluarga. Nah, untuk makanan keluarga atau makanan untuk anak lebih dari 12 bulan, ini diberikan makanan dengan pola seimbang dan bervariasi. Ya, karena makin bervariasi makanan, maka makin lengkap zat gizi yang didapatkan. Jadi sudah boleh lebih variasi lagi, makanan yang diberikan sama dengan makanan keluarga. Bila makanan padatnya tidak optimal karena kondisi tertentu, misalnya kita bisa menambahkan dengan oral suplemen yang sekarang sudah banyak dijual, termasuk juga produk sponsor ini. Ya, kemudian frekuensi makannya sering dan porsinya sesuai dengan kapasitas lambung anak. Tentunya anak tidak bisa disamakan dengan orang tua. Kalau orang tua bisa makan 3 kali dengan porsi 1 piring, kalau anak mungkin bisa harus lebih dengan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, untuk edukasi dan konselingnya, asupan makan yang tinggi protein dapat meningkatkan pertumbuhan linear. Tadi Dokter Lani sudah menjelaskan ya sedemikian pentingnya protein hewani ya, karena mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan, itu memang cukup dari penelitian juga itu bisa meningkatkan pertumbuhan linear dari anak ya. MPASI dengan asupan protein dengan protein energi rasionya 12-15% itu memang menunjang percepatan pertumbuhan linear. Dan dari meta-analisis juga terkait dengan zinc, ini dapat meningkatkan penambahan tinggi badan dan PB untuk umurnya, terutama pada PBU. Kemudian makanan sumber zinc itu mengingatkan aja ya, teman-teman bisa searching sendiri sebenarnya, misalnya dari ikan laut, bunga matahari, biji labu, gandum, hati, kuning telur, dan sebagainya. Kemudian untuk peranan vitamin A untuk anak stunting, ini juga memang ternyata bisa berkontribusi, kalau anak yang defisiensi vitamin A ternyata berkontribusi terjadinya juga stunting. Jadi kita bisa mengarahkan masyarakat atau para ibu yang mempunyai anaknya di 1000 HPK dengan mengarahkan makanan yang mengandung tinggi vitamin A seperti susu, daging, hati, minyak hati ikan, kuning telur, wortel, brokoli, dan sebagainya. Di samping memang ada program ini ya, suplementasi vitamin A yang program pemerintah. Monitoring dan evaluasi gizi untuk antropometri, tentunya kita akan memantau berat badan dan tinggi badannya, kemudian nanti akan dinilai kembali. Kemudian asupan, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro, termasuk asupan cairan juga. Untuk pengetahuan ibu, kita akan memantau dari pemilihan makanan yang digunakan ibu dalam memberikan makanan kepada anaknya, kemudian pola pengasuhannya seperti apa. Ya, itu yang nanti akan dievaluasi dan dimonitoring selama kita melakukan asuhan pada anak stunting. Nah, ini penanganan stunting di komunitas ya, tentunya dengan penimbangan balita, ada konseling di posyandu misalnya ya, atau di puskesmas, kemudian suplementasi gizi, kemudian pelayanan dasar. Kalau sudah anak lebih dari 2 tahun dan sudah terjadi stunting, programnya tentunya berbeda. Nah, ini ya mulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia sekolah dan remaja, dan persiapan di lapangan pekerjaannya. Nah, ini menjadi yang sudah menjadi program berita. Mungkin teman-teman yang ada di komunitas atau di puskesmas sudah paham dengan program ini ya, untuk mengatasi stunting. Kesimpulan bahwa stunting adalah masalah gizi kronis sebagai akibat dari kekurangan zat gizi dalam waktu lama yang berdampak pada ketidaksesuaian tinggi badan berdasarkan umurnya. Anak stunting bila ditangani dengan segera dapat mengejar pertumbuhannya. Pengaturan diet dan pemberian makan yang tepat akan mencegah dan mengatasi stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Penanganan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi dari semua sektor, dan peran nutrition dan netizen dalam pencegahan stunting adalah dengan meningkatkan kompetensi ilmu gizi dan implementasi pelaksanaan program. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.